Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lembah kecil. Dokter Peri melihat ke bawah ke halaman yang hampir berubah menjadi reruntuhan dan menatap kosong. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kecemerlangan ketika dia melihat pemuda itu membawa penguasa Xuan berat. Tangannya dengan lembut menyentuh bulu Blue Eagle saat perlahan turun ke halaman. Dengan cepat melompat turun dari punggung elang, Dokter Peri berjalan ke sisi Xiao Yan dan mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Mu Shi dilempar. Dia dengan lembut berkata, "Bagaimana kabarnya?" "Setidaknya terluka parah." Xiao Yan tersenyum sebelum tiba-tiba batuk keras beberapa kali. Tangannya menutupi mulutnya dan sesaat kemudian, noda darah muncul di telapak tangannya. "Apa kamu baik-baik saja?" Melihat wajah pucat Xiao Yan, Dokter Peri buru-buru menepuk punggungnya dan bertanya dengan prihatin. "Tidak ada yang serius. Saya hanya memaksakan diri." Xiao Yan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia kemudian mengarahkan telapak tangannya ke sudut dinding yang dipenuhi debu dan mendorong. Angin menyapu debu, menampakkan reruntuhan di bawahnya. Xiao Yan memperhatikan tubuh yang bergerak-gerak di bawah reruntuhan dengan ketidakpedulian. Dia terbatuk lembut beberapa kali sebelum dia perlahan menyeret penguasa beratnya ke sisi reruntuhan. Dengan suara benturan, penguasa berat di tangannya menjatuhkan batu yang pecah ke samping dan memperlihatkan wajah putih pucat Mu Shi yang berada dalam kondisi yang mengerikan. "Maaf, tapi kamu kalah." Pada saat ini, kaki Mu Shi sudah hancur. Wajah putih pucatnya sangat menakutkan dan suara nafasnya menjadi lebih lemah sampai hampir tidak bisa didengar. Jelas sekali bahwa dia sedang mencapai akhir hidupnya. "Bajingan kecil, aku masih meremehkanmu." Suara berombak lemah datang dari mulut Mu Shi. Meski suaranya lemah, kebencian tidak berkurang. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Matanya tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda kasihan saat dihadapkan pada kondisi Mu Shi saat ini. "Bocah, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan membiarkan Anda mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Tampaknya memahami bahwa Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Kata-kata Mu Shi tidak menunjukkan tanda-tanda memohon belas kasihan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengancam. "Saya pikir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini lagi." Xiao Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menurunkan dirinya dan mencari tubuh Mu Shi. Sesaat kemudian, tangannya kembali dengan tangan kosong dan dia memiringkan kepalanya untuk bertanya, "Di mana teknik Du Klashuan yang kamu temukan di dalam kotak batu?" "Haha. Anda juga tertarik dengan itu? Itu sangat disayangkan. Jika saya mati, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya." Mengangkat kepalanya dengan susah payah, ekspresi sombong yang padat muncul di wajah Mu Shi. Melihat tindakan Xiao Yan, dia merasa bahwa dia mungkin telah menemukan sesuatu yang memberinya hak untuk tawar-menawar dengan pihak lain. Sedikit memiringkan kepalanya, Xiao Yan perlahan berdiri dan merentangkan tangannya tanpa daya. Dia terdiam sejenak dan tiba-tiba tersenyum, "Karena seperti ini, kamu bisa pergi dan mati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedingin es. Penguasa Xuan berat di tangannya dengan berat dan dengan marah menghantam dada Mu Shi. Mengamati Xiao Yan yang tegas, keterkejutan dan ketakutan melintas di mata Mu dia. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan bersedia meninggalkan teknik Du Klashuan yang memikat. "Lepaskan aku dan aku akan memberitahumu tempat persembunyian teknik Du Klashuan."
Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang apapun. Melayang di bawah bayang-bayang kematian, Emyushi tiba-tiba berteriak. Lupakan saja. Dibandingkan dengan teknik Du kelas Xuan, aku tidak suka dikenang oleh ular berbisa seperti hewan berdarah dingin. Dengan senyum tebal, penguasa berat di tangan Xiao Yan tanpa ampun menghantam dada Emyushi. Bang! Mengikuti suara teredam, mata Emyushi menonjol keluar sementara tubuhnya dengan kasar tenggelam ke dalam. Seteguk darah dengan organnya yang hancur dimuntahkan dengan liar. Mata yang menatap pemuda itu dipenuhi dengan kejahatan. Akhirnya tubuh Emyushi perlahan melunak dan kehidupan di dalamnya dengan cepat menghilang. Menonton mayat sedingin es yang hancur di bawah reruntuhan, Xiao Yan dengan lembut menutup matanya dan menghela napas. Dia kemudian berbalik dan menuju ke dokter peri di dekatnya. Ayo pergi. Dia sudah mati. Kera menyebar saat pohon tumbang. Tanpa seorang pemimpin, Wolfhead Mercenary Company telah dibubarkan. Xiao Yan dengan lembut berkata saat dia berjalan ke sisi dokter peri. Wajahnya tampak sedikit lelah. Iya. Suara lembut merespon. Mata cantik peri dokter mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa tentara bayaran yang masih hidup tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung setelah kematian Emyushi. Mereka melarikan diri ke segala arah dengan wajah pucat mereka, tampaknya takut Xiao Yan akan membunuh mereka. Dokter peri menghela napas dengan lembut. Dengan kematian Emyushi, semua dendam ketiganya juga lenyap. Dia mengerutkan mulutnya yang merah lembab dan berkata dengan lembut, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Berbalik, peri dokter dengan hati-hati membantu Xiao Yan naik ke belakang Blue Eagle. Dia bangkit setelah dia dan melambaikan tangannya. Membiarkan elang berteriak, Blue Eagle perlahan mengayun ke langit. Blue Eagle mengelilingi langit sekali sebelum dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang. Sesaat kemudian, itu menghilang di langit biru. Tidak lama setelah Xiao Yan dan peri dokter mengacaukan halaman, berita kematian Emyushi mulai menyebar ke seluruh kota Qingshan. Sehubungan dengan berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kejutan ini berubah menjadi kengerian ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh dia sebenarnya adalah pemuda yang dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Seorang pria muda yang tampak lebih muda dari 20 benar-benar berhasil membunuh ketiga pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari kepala serigala. Realitas brutal membuat kebanyakan orang merasa sedikit malu. Kematian Emyushi juga merupakan pengumuman pembubaran perusahaan mercenari Wolfhead. Tanpa kepemimpinan Emyushi, kekuatan hebat yang bertindak dengan arogan di kota Qingshan ini secara bertahap menurun menjadi kekuatan yang tidak berarti. Ini semua karena seorang pemuda. Tentu, akhir dari Wolfhead Mercenary Company tidak ada artinya bagi Xiao Yan. Kota Qingshan hanyalah langkah pertama dalam pelatihannya. Mungkin di masa depan, ketika latihan kerasnya selesai, dia mungkin sesekali mengingat kota kecil ini yang terletak di samping pegunungan Magic Beast. Di sini, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengalami dikejar oleh sekelompok orang yang menginginkan hidupnya. Setelah meninggalkan kota Qingshan, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk menyeberangi pegunungan binatang ajaib. Sebaliknya, dia dipimpin oleh dokter peri ke suatu tempat dengan energi yang sangat padat. Xiao Yan tidak asing dengan lokasi ini. Tempat ini adalah baskom tempat banyak tumbuhan obat tumbuh. Dia telah menemani tim pengumpul ramuan obat ke wilayah luarnya. Namun, kali ini, di bawah pimpinan dokter peri, mereka telah terbang melintasi langit dan langsung ke bagian dalam baskom. Mereka perlahan-lahan mendarat di lembah kecil di bagian dalam cekungan tempat kepadatan energi menyebabkan Xiao Yan menunjukkan kegembiraan yang tidak terkendali. Seketika, semangatnya terangkat.
Bagaimana menurut Anda? Tempat ini bagus, bukan? Lembah kecil di sini sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan langit tertutup kabut tebal. Bukankah saat Xiaolan masuk ke sini, aku takut aku tidak akan pernah bisa menemukan tempat aneh ini. Melihat wajah terkejut Xiaoyan, Dokter Peri senang dan dia dengan bangga tertawa. Ini sangat bagus. Xiaoyan terus memuji tempat itu sambil mengangguk. Matanya menyapu lembah yang dipenuhi kabut energi samar dan terkejut menemukan berbagai jenis tanaman obat berharga yang tumbuh di lembah ini. Aroma demi aroma tercampur dengan kabut, membuat orang merasa segar kembali. Apakah kita akan tinggal sementara di sini untuk beberapa waktu? Beberapa tanaman obat yang diperlukan untuk beberapa resep di buku 7 berwarna racun saya dapat ditemukan di sini. Dokter Peri memandang Xiaoyan, nadanya menyarankan niatnya untuk membahas masalah tersebut. Tidak masalah. Mendengar saran dari Dokter Peri, Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya. Tempat latihan yang bagus bukanlah sesuatu yang bisa dia temukan dengan mudah. Dalam hatinya, dia berharap bisa dipromosikan ke level Doushi di tempat ini. Meskipun lembah itu terisolasi dan dia hanya bisa mengandalkan Blue Eagle untuk menerbangkannya, Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Dengan Yao Lao dan sayap awan ungu bersamanya, dia juga bisa terbang jika terjadi masalah. Melihat bahwa Xiaoyan telah setuju, Dokter Peri juga mengangguk sambil tersenyum. Dia menghadap elang biru dan meniup peluit bambunya, membiarkannya terbang dengan bebas. Setelah itu, dia membawa Xiaoyan ke sudut lembah. Jari rampingnya menunjuk ke sebuah gudang jerami di sana dan berkata, "Ini dibangun oleh saya. Kami akan tinggal di sini selama kami tinggal di lembah." Haha, ini mungkin sebuah gudang jerami tapi dengan keindahan yang tinggal bersamaku, hari-hari akan berlalu dengan riang. Xiaoyan mengangguk saat tatapannya menyapu gudang jerami. Ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat wajah halus peri dokter, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Wajah Dokter Peri memerah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memberi Xiaoyan tatapan kesal tapi menyenangkan sebelum menunjukkan tinjunya. Dengan suara rendah, dia memperingatkan, "Jangan berani-berani melakukan hal-hal lucu karena kamu pikir aku lemah." Aku tidak ingin diracuni oleh racun yang tidak diketahui tanpa aku menyadarinya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. HMPH, hidung cantik peri dokter berkerut saat dia mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Aku akan pergi dan mengambil beberapa tumbuhan. Kamu bisa menjelajahi tempat itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan menuju ke tanaman obat yang jauh. Xiaoyan berbalik dan menyaksikan Dokter Peri secara bertahap menjauhkan diri. Dia tersenyum dan menuju ke arah yang berlawanan sambil berbisik, "Guru, tempat ini tidak ada masalah, bukan? Tempat ini memiliki geografi yang aneh. Di dunia luar, sangat tidak mungkin tanaman obat yang berharga dapat tumbuh bersama dalam skala yang sedemikian luas. Dan untuk beberapa alasan, energi di sini juga sangat murni, yang sempurna untuk pelatihan Anda." Suara lama Yao Lao datang dari dalam ring. "Setelah berlatih selama 1 atau 2 bulan lagi di sini, kupikir kamu seharusnya bisa menjadi Doushi sejati." Doushi. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, mengamati kabut tebal di langit saat dia perlahan berkata, "Jika kita menghitung waktu, sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi. Ada kurang dari 1 tahun tersisa sampai perjanjian 3 tahun. Kalau begitu coba cepat. Pelatihan di pegunungan binatang ajaib telah mencapai akhirnya. Perhentian Anda berikutnya adalah Gurun Tager." Haha,
Latihan yang sulit di sana akan menjadi lebih sulit dan berbahaya daripada di pegunungan Magic Beast Mountain. Ada nada sombong dalam tawa Yao Lao. Dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berkata, "Bukankah aku sudah menanggung cukup banyak kesulitan? Hehe, kamu bisa santai dan berlatih. Gurun Tager mungkin berbahaya tetapi wanita ular di sana adalah spesialisasi benua Douki. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan wanita ular sebagai budak wanita, haha." Xiao Yan memutar matanya dan terlalu malas untuk memikirkan Yao Lao, yang bertindak tidak sesuai dengan senioritasnya. Dia terus menundukkan kepalanya dan mempelajari sekeliling lembah. Di masa depan, dia akan tinggal di sini dan diam-diam berlatih sampai dia dipromosikan menjadi doushi sejati. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.